Halo semuanya, selamat datang di podcast Visualisasi Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Anja Tribangga Purba dari BKSDA Kalimantan Barat. Oke teman-teman, kita akan ngobrol santai tentang bagaimana kita sebagai CPNS Kementerian Kehutanan bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air, wawasan kebangsaan, hingga nilai bela negara. Jadi bukan hanya ngobrolin soal hutan dan isinya saja, tapi kalau ada yang lebih seru, kenapa tidak? Nah, sebelum kita masuk ke sesi serunya, kita mau perkenalan diri dulu. Yang pertama ada Bang Berni, silakan Bang. Masih di mute Bang, masih Bang di mute. Suaranya masih di mute, Bang Berni. Silakan Bang, perkenalan diri. Halo, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Berni Morera dari BKSDA Sumatera Barat. Saya sebagai pelatih dan perawat satwa liar. Untuk selanjutnya ada teman saya yang paling manis, yaitu si Afifah. Silakan. halo, aku aku yang paling cakep, yang belum pantun tapi udah cakep ini. Namaku Afifah Ramadini, panggilannya Afa. Aku penata keuangan APBN terampil dari BKSDA Jambi. Aku juga punya teman yang gak kalah cakepnya, ada Mbak Eva. Boleh perkenalan, Mbak? Halo, kenalin nama aku Adeliani Fahapsari, bisa dipanggil Eva. Aku penyuluh kehutanan terampil di BKSDA Jawa Tengah. Aku punya satu teman lagi nih dari BKSDA Jawa Tengah juga. Boleh Hai kenalan? teman-teman, nama saya Haironisa Fitriani. Jabatan saya saat ini adalah terampil. Saya masih sama satu instansi sama Mbak Eva, yaitu BKSDA Jawa Tengah. Oke, oh iya, Kak Nisa, garis besar dari podcast kita kali ini tentang apa sih Kak? Nah, podcast kali ini bertemakan Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Nah, ini cocok banget Bang Anja untuk diterapkan bagi calon ASN yang siap berkontribusi bagi negeri ini. Ya, betul sekali. Kali ini kita akan ngobrol santai ya tentang bagaimana memaknai cinta tanah air di era modern, seperti wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Selain itu, Bang Berni, kita juga bakal ngobrolin loh gimana sih caranya semangat itu bisa diwujudkan dalam tindakan nyata di kehidupan kita sehari-hari sebagai ASN. Oke, kayaknya ini topiknya cukup menarik ya. Mungkin kita langsung Hmm, aja kita mulai dari yang paling dasar dulu nih semuanya. Apa sih sebenarnya makna cinta tanah air itu bagi kita semua? Kak Nisa tahu tuh, Kak Nisa boleh jelasin nggak? Kak Nisa tahu mungkin. Menurutku ya, cinta tanah air adalah kesadaran untuk menjaga, menghormati, membangun negeri ini dari peran kita sebagai ASN. Seperti kita bekerja dengan jujur, dengan melayani masyarakat sepenuh hati. Bukan begitu, Bang Berni? Ya, betul Mbak Nisa. Tapi kadang cinta tanah air itu diuji lewat hal-hal kecil loh. Seperti disiplin waktu, tidak menggunakan, tidak menyalahgunakan wewenang, atau bahkan sekedar menjaga kebersihan lingkungan kerja kita. Demikian. Kalau menurutku sih, cinta tanah air itu rasa bangga sekaligus tanggung jawab. Bangga pada keragaman budaya, tapi juga tanggung jawab menjaga persatuan di tengah perbedaan. Kalau Hmm. menurut Kak Afifah sendiri gimana? Semuanya aku setuju sih itu semuanya nggak ada yang salah ya pasti benar semua apalagi di zaman digital sekarang ini apalagi buat aku Gen Z sendiri bentuk cinta tanah air itu nggak harus muluk-muluk apalagi kan buat Gen Z sendiri itu bisa lewat sosial media karena kita paling dekat dengan di era digitalisasi ini ya terus misalnya mungkin kita bisa menyebar konteks positif atau menolak hoax atau sesimpel kita menjaga nama baik Indonesia itu juga udah bukti nyata juga ya selain itu cinta tanah air itu juga bisa diwujudin misalnya seperti kepedulian kepada sesama gitu. Misalnya ikut kegiatan sosial atau itu volunteer atau hal apapun itu ataupun seminim menghargai perbedaan dan itu juga saling bantu juga bentuk kecil yang sangat berimpact kan gitu. Apalagi karena cinta karena mencintai Indonesia itu berarti kan kita mencintai orang-orang yang ada di dalamnya juga gitu. Menurut aku sih gitu ya.
Ya, kalau aku sih setuju banget ya. Jadi cinta tanah air itu bukan hanya teori aja, tapi gimana perilaku kita menyiratkan bahwa rasa kasih sayang, kepedulian, dan kesetiaan kita terhadap negara itu tidak cukup hanya diucapkan saja, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Selain itu, perilaku cinta tanah air tidak harus dengan kegiatan yang heroik atau hal-hal yang spektakuler, seperti mengangkat senjata di medan perang itu nggak harus itu sih. Jadi seringkali ia hanya terwujud dalam hal-hal sederhana namun konsisten dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, Nggak selalu Bang hal Berni, berarti ya Mas ya. ya betul banget. Nah, Bang Berni pernah dengar Hmm. wawasan kebangsaan nggak, Bang? Ya, pernah mendengar wawasan kebangsaan. Tapi kalau kita bicara wawasan kebangsaan ini, intinya adalah bagaimana kita menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Seperti mendahulukan kepentingan bersama, persatuan, dan keselamatan negara di atas keuntungan atau keinginan individu. Bukan gitu, Mbak Betul Nisa? sekali. Betul sekali, Bang Berni. Ya, karena wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan kepentingan, yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya, kita sebagai ASN rutin mengikuti upacara 17 Agustus. Selain itu, kita berasal dari suku Jawa, suku Minang, suku Bugis. Nah, kita harus saling toleransi. Dan apa aja sih menurut Mbak Eva pilar utama yang menopang wawasan kebangsaan itu, Mbak Eva? Empat pilar utama yang menopang wawasan kebangsaan kita tuh ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Menurutku, tanpa memahami ini, sulit rasanya menumbuhkan semangat kebangsaan. Betul, itu menarik karena menariknya adalah setiap ASN itu sebenarnya adalah penggerak nilai-nilai itu tadi menurut aku gitu. Jadi kita sebagai contoh nyata di masyarakat sebagai pelayan publik yang adil, yang netral dan pastinya berorientasi pada masyarakat itu sendiri gitu. Menurut aku gitu. Betul sekali. Dan wawasan kebangsaan itu juga bukan cuma dipelajari di Latsar doang, tapi dihayati dalam setiap keputusan dan tindakan kita di tempat kerja kita nanti, mau itu di Jawa, di Kalimantan, Sumatera, di mana saja. Jadi ia sebagai kompas batin, kerangka berpikir dan cara pandang kita yang dimiliki oleh setiap individu tentang jati diri dan lingkungan serta tujuan hidupnya. Singkatnya adalah, ia adalah cara kita melihat dan menempatkan diri dalam bingkai Indonesia, Nusantara kita. Nah, mengenai nilai-nilai bela negara, gimana sih, Kak Afifah? Oke. Nih, menurut aku ya, bela negara tuh katanya cukup berat ya, karena menurut aku pribadi itu bela negara tuh dulu berat banget. Oh itu adalah kerjanya TNI gitu, karena kan memang paling sering diartikan itu sebagai tugas TNI. Padahal hierarkinya itu tanggung jawab untuk seluruh warga negara Indonesia itu sendiri, bela negara itu kan, karena kan ini negara kita ya, jadi kita harus bareng-bareng gitu. Jadi bela negara itu bukan hanya tentang senjata, karena kan kesannya kita akan berperang gitu. Padahal kan sebenarnya bukan hanya berperang secara langsung, kadang kan berperang itu banyak contohnya juga gitu. Tapi bukan hanya tentang senjata, tapi bagaimana kita menjadi bangsa kita menghindari bangsa itu dari hal-hal yang melemahkannya. Mungkin contohnya korupsi itu juga kita perlu lawan kan, korupsi, intoleransi, ataupun dari simpel sikap acuh tak acuh itu sendiri gitu. Dari masing-masing masyarakat itu kita harus menghindari itu biar masyarakatnya agar negaranya tidak lemah gitu. Itu menurut aku juga ini sih apa namanya sesuai dengan 5 dasar bela negara. Apa ya 5 dasar bela negara? Ada yang tahu nggak ya? Ya, ya, Bang betul Berni, sekali Bang Mbak Berni. Afifah. Eh, Dasar-dasar bela negara itu yang harus kita pahami itu ada 5. Yang Oh, ada pertama 5. itu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi, rela Hmm. berkorban, dan yang terakhir memiliki kemampuan awal bela negara. Dan Hmm. kalau dikaitkan dengan ASN gimana Mbak Nisa? Nah, Hmm. kita sebagai ASN, apabila 5 nilai dasar bela negara itu sudah diterapkan kita, berarti kita sudah menjaga kepercayaan publik, menegakkan integritas, dan menolak segala bentuk penyimpangan. Bukan begitu, Benar banget, Mbak Nisa. Mbak Bahkan Eva? hal sederhana seperti melayani masyarakat dengan senyum dan empati itu juga udah bentuk bela, bela negara loh. Karena kita menjaga keutuhan dan keharmonisan bangsa. Hmm.
Menarik ya. Dan juga sih pada Menarik. dasarnya ya, bela negara itu Hmm. adalah investasi karakter. Jadi dia mengubah warga negara dari sekedar penghuni menjadi pemilik yang bertanggung jawab atas nasib negaranya sendiri. Jadi setiap kita, apapun jabatan kita, adalah benteng pertahanan bangsa dari hal-hal yang bisa merusak nilai kebangsaan. Kalau Jadi mengenai bangga Indonesia. menjadi Indonesia itu hanya sekedar kata-kata atau gimana sih Kak Eva? Enggak sih, kalau bangga menjadi Indonesia tuh real ya. Ngomong-ngomong tentang Indonesia, kalau ditanya apa yang bikin aku bangga jadi orang Indonesia tuh sebenarnya jawabannya banyak banget teman-teman. Tapi kita ambil garis besarnya aja. Dari Sabang sampai Merauke itu kita punya warisan budaya yang unik dan beragam. Seperti suku, bahasa, makanan khas, dan juga alam yang luar biasa. Tapi menurut aku bukan cuma faktor-faktor seperti itu ya, tapi juga ada semangat gotong royong yang nggak bisa kita remehin gitu. Karena kadang di dalam susah maupun senang, orang Indonesia tuh senang saling bantu. Contohnya kemarin ada mobil mogok di depan kantor, itu orang sekelilingnya bareng-bareng bakalan bantu mobil itu, ngedorong mobil itu. Itu kan bukti nyata kalau misalnya kita apa namanya sih, nilai gotong royong di dalam diri kita itu ada gitu. Itu yang membuat aku bangga banget sih jadi orang Indonesia. Jadi di setiap tantangan itu selalu ada kebersamaan dan harapan baru di diri orang masing-masing kan. Jadi selama semangat itu kita jaga bareng-bareng nih, aku yakin Indonesia bakal tetap kuat dan terus maju sih. Benar sih. Iya, betul sekali Mbak Afifah. Nilai-nilai seperti itulah yang membuat Indonesia ini unik loh. Di tengah harus Betul. globalisasi, semangat kebersamaan ini harus terus kita jaga. Yang Yap, harus menjaga kita. itu harus kita semua, yaitu Betul. bangsa Indonesia. Betul. Setuju, setuju, Betul setuju. sekali, setuju sekali. Jadi, berbangsa dan bernegara itu bukan hanya slogan saja ya, tetapi ajakan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan cinta terhadap jati diri bangsa Indonesia sendiri. Bukan begitu, Mbak, Mbak Mas Anja? Mbak, Mas ya Mbak. Jadi Iya. rasa rasa bangga ini juga ya berakar dari sejarah kita juga ya. Gimana perjuangan pahlawan dulu yang kemerdekaan kita itu bukan hanya sekedar hadiah atau giveaway, tapi hasil perjuangan dari strategi dan juga seluruh tumpah darah dari pahlawan kita. Jadi kita anak muda Indonesia ini bisa mulai dari hal kecil, mencintai produk lokal, menghargai budaya sendiri, hingga berpartisipasi dalam pembangunan di lingkungan kerja kita masing-masing. Jadi, cinta tanah air dimulai dari langkah kecil, dari niat tulus untuk memberi yang terbaik bagi negeri. Betul sekali, Mas Anja. Jadi kita sebagai ASN bukan hanya pelaksana tugas saja, tetapi bagaimana nilai-nilai bangsa Indonesia itu bisa terrealisasi. Bukan begitu, Bang Mbak, Berni? jadi kita itu harus terus, mulai dari sekarang kita harus terus belajar, bekerja dengan integritas, dan menjadi pelayan publik yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Mari kita wujudkan semangat bela negara dalam keseharian kita, lewat kerja nyata, bukan sekedar kata. Ya, karena Indonesia bukan sekedar tempat kita lahir, tapi identitas dan kebanggaan yang harus kita jaga. Bangga berbangsa, Bangga bernegara. Bangga jadi Indonesia. Demikian podcast kita kali ini. Terima kasih atas waktu dan tetap jaga rasa persatuan dan kesatuan. Salam lestari. Terima kasih, salam lestari.